Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini dari Yusuf Dundum. Ya ampun, mudik pakai anggaran dari mana? Kok sampai dipolitisasi begini? KPK RI tahu nggak? Ngebet amat pengen jadi presiden. Nah, ini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul Momen Mudik Gratis Pemprov DKI. Peserta kenakan baju Anies Presiden Indonesia. Nah, ini yang lucu. Seolah-olah pemilihan Pilpres sedang berlangsung ya. Padahal kita ketahui Pilpres yaitu pada tahun 2024, yaitu 2 tahun mendatang. Tetapi ini seolah-olah mencuri start ya. Kalau misalkan ini yang mengadakan mudik gratis itu dari relawan Anies Baswedan, ya wajar aja lah, karena tidak menggunakan anggaran dana APBD. Tetapi ini mudik gratis dari Pemprov DKI, tetapi peserta malah mengenakan baju Anies Presiden Indonesia. Ini menurut saya ya sudah jelas pelanggaran lah, pelanggaran. Seolah-olah yaitu kampanye terselubung lah. Mengingat Pilpres 2024 juga masih jauh, apalagi sudah dekat ya. Kira-kira pelanggaran apa saja yang kira-kira terjadi besok jika Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024? Masih jauh-jauh aja sudah, ya kita lihat seperti inilah. Apalagi yang kemarin pada saat soft launching Jakarta International Stadium, kedapatan ada juga yang menjual kaos Anies Presiden. Ini menurut saya ya etikanya kurang bagus ya, apalagi Pilpres masih jauh-jauh, tetapi sekarang ini sudah ada hal seperti itu. Apalagi besok ya, besok mendekati Pilpres 2024, pasti ya akan sangat banyak banget ya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bahkan saya masih ingat betul ketika Pilkada di DKI 2017. Saya masih ingat betul pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2017. Ya seperti menggunakan ayat dan lain sebagainya lah. Mungkin Anda juga sudah tahu seperti spanduk yang tidak mensolatkan jenazah pendukung penista agama dan lain sebagainya. 2024 pasti bakal ramai sekali ya. Ya tetapi semoga sajalah di Pilpres 2024 mendatang masyarakat tetap bijak memilih sesuai hati nurani yang paling dalam. Dan semoga saja Pilpres 2024 bisa damai dan tidak menggunakan politik identitas. Ya kalau ada salah satu kandidat yang menggunakan politik identitas, ya jangan dipilih lah, intinya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Akhirnya ketahuan diam-diam Anies lakukan hal ini. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta melepas keberangkatan peserta mudik gratis Pemprov DKI Jakarta di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Rabu 27 April 2022. Namun, terjadi kejanggalan dengan baju yang dikenakan peserta mudik. Saat peserta mudik mulai berdatangan, tampak jelas mereka mengenakan baju berwarna putih yang bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia dengan membawa tas ransel, koper, dan tentengan kardus. Sebagaimana dilaporkan Sindonews, pegiat media sosial Yusuf Dundum menyoroti fenomena peserta mudik gratis Pemprov DKI Jakarta yang mengenakan baju Anies Baswedan Presiden Indonesia. Yusuf lantas menyinggung dan mengungkapkan perihal sumber anggaran program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta. Namun, peserta mudik gratis mengenakan baju kampanye Anies Baswedan. Ya ampun, mudik pakai anggaran dari mana? Kok sampai dipolitisasi begini? Tulis Yusuf di akun Twitter pribadinya, Yusuf Dundum pada Rabu 27 April 2022. Dalam tulisannya, Yusuf pun menandai akun media sosial resmi lembaga anti rasuah KPK. KPRI tahu nggak? Ngebet amat pengen jadi presiden, sambung Yusuf. Tulisan di dalam akun media sosial Yusuf tersebut pun langsung ramai mendapatkan komentar miring netizen kepada Anies Baswedan. Ngaku Presiden Indonesia tidak tahu malu, tulis akun Boykari Karim. Setiap peluang akan dipolitisasi, asal ada lubang masuk dia. Ini politisi berbahaya. Sudah mengarah permainan politik identitas karena mudik adalah peristiwa sosiologis, tulis Sambiring Dalton. Yang milih dia itu siapa? Tahun 2024, masih 2 tahun. Sudah ngaku-ngaku presiden, langsung aja sampai rumah kaosnya langsung buat lap aja, tulis Ipung 667. Dulu terkenal dengan politisi ayat dan mayat.
Sekarang politisasi mudik, alamak gini amat ya, tulis Ehwan Khairul. Sementara itu, menurut media kutipan terkini.id, peserta mudik mulai berdatangan di Terminal Pulau Gebang pada pukul 7 pagi dengan membawa tas, ransel, koper, dan kardus. Adapun Anies Baswedan tidak di lokasi sekitar pukul 8.30 bersama dengan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Kadisub DKI Syarifin Liputo, Kapolres Metro Jakarta Timur Kompol Budi Sartono, dan Kasatpol PP Arifin. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 292 unit bus dengan kuota 11.000 penumpang mudik gratis yang bertujuan ke berbagai kota, mulai dari Yogyakarta, Kebumen, Wonogiri, dan lain sebagainya. Diketahui beberapa nama tokoh politik disebut bakal maju bertarung pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Nama-nama yang disebut diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Agus Harimurti, hingga Prabowo Subianto. Meski Pilpres digelar pada 2024 dan belum memasuki tahapan pemilihan, namun para pendukung mulai terang-terangan kampanye. Seperti pendukung Anies Baswedan misalnya, mereka sudah baju berbau kampanye. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak geram melihat aksi pendukung Anies Baswedan tersebut. Gilbert Simanjuntak menilai relawan Anies Baswedan tak menunjukkan sikap baik lantaran menjual kaos Anies Presiden Indonesia saat acara final EYC 2021 sekaligus soft launching JIS. Menurutnya, secara mencuri kesempatan melakukan kampanye ilegal. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun khawatir semakin banyak aturan yang banyak ditabrak relawan Anies jelang Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, mereka berjualan di dalam kompleks stadion yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara itu. Mereka sudah menunjukkan sikap tidak menghargai aturan sejak sekarang, apalagi semakin dekat kampanye nanti. Entah apa lagi yang ditunjukkan, ucapnya saat dihubungi Tribun Jakarta.com pada Rabu 20 April yang lalu. Sebaiknya mereka lakukan di luar arena saja. Kalau begitu kan urusan mereka, sambungnya. Gilbert pun menyebut cara-cara kampanye yang dilakukan para relawan Anies Baswedan ini sangat tidak elegan. Caranya terlihat kurang elegan, kurang menarik simpati, ujarnya. Sebelumnya, sejumlah relawan Anies Baswedan menghadiri soft launching Jakarta International Stadium pada Selasa 19 April malam. Sembari menunggu partai final internasional Youth Championship 2021 dimulai, para relawan yang sebagian berasal dari luar Jakarta ini menjajakan kaos dukungan terhadap Anies untuk maju sebagai capres Indonesia. Salman, relawan pedagang kaos tersebut, mengaku datang jauh-jauh dari Bogor, Jawa Barat untuk menyaksikan langsung kemegahan JIS. Pria yang membuka distro di Bogor itu akhirnya memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menjajakan kaos-kaos bikinannya. Kita dari Tangerang, sama ini dari Bogor, dari sore, dari pertandingan yang tadi udah di sini. Ada kaos berwarna putih bertuliskan Anies Baswedan Indonesia Sejahtera seharga 35.000. Kaos lainnya yang bergelir hitam bertuliskan Mas Anies Presiden Indonesia Sejahtera dibanderol 85.000. Kedua desain kaos itu juga dilengkapi gambar wajah Anies yang sedang tersenyum. Salman mengakui dirinya adalah pengagum Anies. Ia bangga Gubernur DKI Jakarta itu bisa membangun stadion bertaraf internasional seperti JIS. Karena saya pribadi adalah pengagum Pak Anies, kemudian saya bangga stadion ini dibangun bukan oleh orang asing. Dari pekerja kantor sampai konstruksinya itu anak bangsa semua, kata Salman di depan lobi barat JIS Selasa malam. Beliau yang bisa mengangkat anak bangsa, katanya. Salman sendiri membawa sekitar 200 kaos ke JIS hari ini. Hingga menjelang pertandingan, sebagian besar sudah laku. Alhamdulillah, kalau dibilang laku ya laku, ucapnya. Sama seperti pesan yang tercantum di kaos dagangannya, Salman dan para relawan mendoakan Anies Baswedan maju sebagai presiden dalam Pilpres mendatang. Dukungan dilontarkan karena Salman merasakan dampak kepemimpinan Anies di DKI meski dirinya bukan warga DKI. Ini salah satu kebanggaan kita. Satu, sebagai warga DKI, walaupun saya bukan warga DKI ya, tapi saya merasakan sekali karena tiap hari saya besar di DKI dan merasakan manfaat. Bangga sekali kita punya Pak Anies ini, kata Salman.